Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Alphard Animal Lovers ya guys ya. Hari ini kita akan bahas mengenai bagaimana caranya agar sulcata kita itu bisa sehat dan pup dengan lancar ya guys ya. Nah, selain dengan cara itu dijemur dan direndam, biasanya sulcata itu dia akan kesusahan pup apabila dia mencerna makanannya tidak baik ya guys ya. Nah, bagaimana sih cara untuk mengatasi hal tersebut? Sedangkan kita juga tahu gitu bahwa sulcata itu harus mengeluarkan uret agar terhindar dari bladder stone ya. Itu juga yang menyebabkan kadang sulcata kita itu tidak sehat. Bladder stone itu seperti ini ya guys ya. Dia kayak batu ginjal yang mengendap di tubuh kura-kura, dan kalau misalkan itu tidak dikeluarkan itu akan menjadi sangat fatal guys. Jadi itu bisa membuat kura-kura itu tidak bisa pup atau pipis dan akhirnya dia sakit lalu mati ya guys ya. Nah, kita harus mencegah hal tersebut dengan cara dijemur, direndam, dan kalau misalkan tidak keluar juga atau misalkan sudah direndam dan dijemur juga dia tidak bisa pup atau tidak bisa mengeluarkan uret, maka kita perlu melakukan treatment menggunakan makanan ya guys ya. Kita bisa berikan pelet khusus yang itu dari ekstrak buah, ada namanya itu pelet trikol. Dan juga untuk yang alami itu dia bisa dikasih buah-buahan ya guys ya, agar dia pupnya itu bisa lancar. Aduh, ini pada barbar sekali, ditabrak-tabrakin terus kandangnya. Set. Nah, untuk hari ini kita akan bahas bagaimana cara menangani itu dengan cara yang alami ya guys ya, yaitu menggunakan buah. Dan buah apa saja sih yang benar-benar bisa melancarkan pencernaan kura-kura ya sulcata kita ya guys ya. Nah, buahnya itu adalah ini guys. Nah, ini guys nih, yaitu pepaya ya guys ya. Sama seperti manusia, sulcata juga apabila diberi makan pepaya, maka pencernaannya itu akan menjadi lancar ya guys ya, dan juga bisa memberikan kesehatan kepada kura-kura gitu guys. Nah, kita bisa potong kecil-kecil si pepayanya dan diberikan kepada sulcata, tapi ingat ya guys ya, dengan takaran yang secukupnya, jadi jangan banyak-banyak guys, karena ini masih termasuk buah ya guys ya. Kita harus berikan makanan lain selain buah agar nutrisi sulcata kita bisa terpenuhi gitu guys. Oke, tidak perlu lama-lama, nanti saya potong dulu, saya akan kasih ke si Jenny sama si Jono ya guys ya. Oke guys, tunggu dulu. Nah guys, ini pepayanya udah saya potong-potongin nih. Si Jenny sama si Jono udah nggak sabar banget ini sih, udah kayak pura-pura barbar. Aduh, mundur dulu bentar. Set. Nah guys, pepaya ini bisa melancarkan pencernaan kura-kura ya guys ya, karena kan kura-kura itu hampir sama seperti manusia, jadi pepaya ini bisa melancarkan untuk buang pup pada kura-kura ataupun reptil yang masih menyukai pepaya ini guys ya. Oke guys, langsung kita kasih aja guys. Nah, ini tuh makan tuh, jangan makan batu, buset dah. Nah, sebenarnya selain pepaya ini banyak buah-buah yang bisa melancarkan pencernaan kura-kura sulcata ya guys ya. Lu kenapa piringnya yang digigit, geblek? Nah, selain pepaya itu kita bisa menggunakan semangka, bisa menggunakan melon, pisang juga bisa, pisang. Tapi yang paling benar-benar
ya terpercaya itu ya pepaya dan semangka ya guys ya, gitu ya. Tapi kalau saya sih lebih milih pepaya ya guys ya. Kalau semangka hanya buat cemilan untuk mereka aja gitu. Nah, selain itu saya juga biasanya memberikan pelet ya guys ya. Jadi mereka masih bisa dapat nutrisi dari si pelet yang saya berikan ya guys ya, gitu. Jadi mereka tetap makannya itu bisa terjaga ya guys ya, nutrisinya gitu, karena kita berikan pelet dan buah secara bersamaan gitu guys. Nah, sulcata itu biasanya dia aktif makannya apabila kita sedang jemur seperti ini ya guys ya, gitu. Dia bakalan aktif makan dan bergerak secara bersamaan gitu guys. Kenapa begitu? Karena sulcata itu kan dia biasanya terbiasa terkena matahari guys ya, dan dia kalau misalkan itu udah waktunya malam atau gelap, dia biasanya dihabiskan waktunya itu untuk beristirahat atau tidur gitu guys. Jadi pada saat dia terkena matahari dan melihat matahari, biasanya dia lebih aktif ya guys ya. Nah, bisa dilihat guys, makannya pada lahap-lahap banget. Mereka emang, saya jarang sih sekarang ngasih mereka pepaya tuh sampai kayak begitu tuh makannya. Pelan-pelan makannya. Yummy. Tuh sampai perebutan begitu guys tuh. Ini masih banyak, lu gimana sih? Nih tuh. Lahap banget guys makannya. That's yummy. Nah, untuk selain treatment dikasih buah, kalau memang dia masih belum bisa pup, kalian bisa rendam ya guys ya. Direndam, tapi usahakan kalau kalian rendamnya itu lama, kita bisa gunakan lampu untuk pengganti sinar mataharinya ya guys ya, gitu. Karena kita nggak tahu gitu ya, cuaca sekarang itu kadang panas, kadang mendung, kadang hujan gitu guys. Jadi kalau kalian mau rendam lama, kalian bisa rendam di indoor aja. Nah, itu juga bisa untuk memicu kura-kura agar bisa pup ya guys ya, dan mengeluarkan urets gitu guys. Tuh, kalian sangat penting sekali guys itu untuk mengeluarkan urets. Urets itu apa sih? Nah, urets itu adalah dia kayak cairan bubuk gitu, warnanya putih. Dia biasanya keluar berbarengan bersama pup atau enggak pipis gitu guys. Nah, itulah putih-putih itu yang menyebabkan bladder stone apabila tidak dikeluarkan gitu guys. Seminimal mungkin harus keluar 2 hari sekali gitu guys ya. Nah, jadi harus keluar. Kalau nggak keluar, itu bakalan jadi pembatuan dan akhirnya membuat bladder stone atau batu ginjal gitu guys. Oh no. Itu sangat fatal sekali dan bahaya guys ya. Itu jangan sampai kura-kura sulcata kalian itu terkena penyakit seperti itu guys ya. Mungkin sampai sini aja tips dan trik dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa kembali, see you again guys.